Setelah itu, Panglima Su Yinkui dan Tuan Wang datang ke kawasan Jenderal Feng untuk menyerahkan bantuan senjata dan dana bagi prajurit perang. Kemudian, Su Yinkui memberikan satu buah senjata api kepada Feng yang dikirim dari sekretaris istana. Sebelum peperangan besar dimulai, seluruh warga termasuk keluarga Feng diungsikan ke Liuzhou untuk sementara waktu. Karena tidak menjamin kemenangan, setidaknya warga dapat diselamatkan. Seluruh pasukan di bawah komando Jenderal Feng mulai berangkat ke medan perang sambil membawa peti mati yang dimana jika seandainya Feng gugur, ia ingin langsung dimasukkan ke dalam peti mati tersebut. Feng merencanakan strategi di mana antara Gunung Daking dan Gunung Fengwei akan dibangun dinding setinggi 3 meter lalu menggali lubang atau parit di dekat dindingnya. Itulah yang nantinya menjadi pintu gerbang utama dan kedua, lalu membangun kubu pertahanan di lereng Gunung Daking dan menyiapkannya sebagai garis pertahanan pertama. Untuk mengejar waktu, para prajurit mulai dikerahkan membangun dinding pertahanan di kedua area. Di sini mulai terjadi masalah ketika para prajurit mengeluhkan jatah makanan yang tidak sesuai. Hari itu Ruan Yue dan pengawalnya datang untuk melakukan negosiasi membebaskan Long Mark ditukar dengan 20 orang tawanan China. Setelah Feng mengatakan Long Mark telah tewas, salah satu pengawal marah nyaris terjadi keributan. Feng melerai mereka, kemudian ia memberikan Ruan Yue sebuah lonceng dan kalung jam sebagai hadiah bagi si komandan Perancis. Si komandan marah. Hadiah dari Feng ia lempar karena dianggap suatu penghinaan besar. Jenderal Feng mendapatkan kabar prajuritnya sedang mengeluh masalah bayaran dan makanan yang tidak adil. Dikarenakan pasukan Huai yang merupakan prajurit dari Panglima Su Yinkui mendapatkan bayaran lebih banyak. Seseorang datang melaporkan prajurit Feng sedang berkelahi dengan prajurit Huai. Jenderal Feng langsung menghampiri mereka ke lapangan. Di sanalah Feng mulai curiga dana perang telah diselewengkan Tuan Wang. Jiang Xian diperintah untuk segera menangkap Tuan Wang. Setelah itu ia diikat di tengah lapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari arah lain Panglima Su Yinkui bergegas pergi untuk menghentikan tindakan Feng. Karena teridentifikasi telah melakukan korupsi, maka Jenderal Fang tidak segan memenggal kepala Tuan Wang. Panglima Su Yinkui terlambat menghentikannya, sehingga prajurit Huai dan prajurit Feng bersih tegang. Jenderal Feng mengajak Panglima Su Yinkui bicara empat mata. Ia menunjukkan bukti kejahatan Tuan Wang. Jika kasus itu sampai ke Kaisar, maka Panglima Su Yinkui pun dapat terseret ke dalam masalah tersebut. Ternyata hampir semua pejabat yang mendampingi Panglima Su Yinkui mengetahui tindakan korupsi tersebut yang dianggap sudah biasa di pemerintahan. Panglima Su Yinkui terpaksa membakar berkas catatan Tuan Wang. Semakin hari, pasukan Jenderal Feng terus gencar memasuki markas musuh untuk membebaskan para tawanan dengan cara melakukan serangan kejutan. Digempurlah dengan bom hingga tidak menyisakan sedikit pun tentara musuh yang masih hidup, hingga semua tawanan berhasil dibebaskan. Kemudian, sebagian kelompok ditugaskan melakukan misi menghancurkan gudang senjata musuh. Yinan ikut serta di dalam misi tersebut. Seperti biasa, mereka akan menyelam melewati gua sebagai jalur rahasia yang paling aman. Namun, setelah